Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 135. Untuk di part sebelumnya, Petin memasuki salah satu restoran untuklah perjamuan para alkemis terhebat. Tetapi ya, dia mendapati masalah adanya seorang murid yang begitu sangatlah sombong. Dia memiliki nama sebagai Bai Zheng. Dan dia mencoba untuklah merendahkan Petin. Justru dialah yang direndahkan. Sampai gurunya datang dan terkejut. Ternyata itu adalah Petin yang dia kenal. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk gadis imut ini ternyata sepupu dari Petin. Hanya saja ya Petin tetaplah begitu cool dan tidak menanggapinya dengan serius. Dengan mempertanyakan bagaimana dengan kabarnya. Petin membalas tidak perlu basa-basi. Lantas ya si gadis imut ini mempertanyakan lagi apakah dia tidak inginlah tahu tentang bibinya sendiri. Namun ya, Petin tetaplah tidak membalasnya, membuat dirinya menjadi sangatlah kesal dan menekankan kalau dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Hanya saja ya, perbincangan mereka tiba-tiba terhenti dengan beberapa penjaga yang tiba-tiba terpental ke dalam ruangan. Yang ternyata mereka telah kedatangan dari Zuran dengan berkata bisa-bisanya mereka tidaklah mengundang dirinya dalam perjamuan seperti ini. Tetapi ya seluruh para alkemis memang sudah mengetahui kalau Zuran adalah musuh mereka. Bai Zheng mencoba untuklah mengusirnya kalau tempat ini bukanlah tempat untuk orang liar sepertinya. Mendengar ucapan tersebutlah membuat Zuran langsung mengeluarkan api hijau legendarisnya dan menyerang tangannya. Yang dimana tangan dari Bai Zheng sama sekali tidak bisa untuklah dikendalikan. Bahkan dia mengerang kesakitan seakan-akan tangannya ini inginlah terputus. Melihat itu ya untuk gurunya mencoba untuk menetralkannya. Tetapi percuma saja. Karena untuk api hijau legendaris memang sangatlah rumit untuk dimurnikan. Begitu juga dengan Murongjing yang mencoba untuklah membantu. Tetapi Petin lebih dulu untuklah membantunya. Setelah menghilangkan api hijau legendaris, Bai Zheng masihlah enggan untuk berterima kasih. Ya karena untuk masalah sebelumnya juga sih guys. Sedangkan untuk Zuran, dia terkejut. Bagaimana bisa api hijau legendarisnya dimurnikan dengan begitu mudah. Dan ternyata ini semua ulah dari Su Petin. Sehingga dia berteriak, Su Petin lagi-lagi dirinya mencoba untuklah menentangnya. Lantas ya, Petin membalasnya, apakah dia haruslah memanggil nama aslinya sebagai Zuran atau Kaisar Minyak Hijau? Lalu, Zuran memberikan sebuah peringatan kepadanya. Untuk saat ini, memang dia terlihat begitu kuat dan sangatlah sombong. Tetapi suatu saat, dia akanlah mengalami hal yang tidak terduga. Apa yang akan terjadi kepada dia jika dia melaporkan kepada atasannya, sehingga dia memutuskan untuklah pergi dari sana. Tetapi Petin langsung menutup pintunya. Dia tidak akan membiarkan Zuran pergi begitu saja. Lalu cangkir tehnya langsunglah dilempar ke arahnya, membuat bentrokan kekuatan terjadi. Di sela-sela itulah Petin langsung menerjang dengan pedangnya yang membuat mereka terlibat dalam pertarungan. Zuran yang masihlah bertahan, ternyata dia cukuplah begitu lengah, membuat kaki dari Petin berhasil untuklah menendang tubuhnya sampai keluar dari ruangan. Setelah berada di luar, Zuran langsunglah tersenyum. Ternyata ya dia telah membawa pasukan, sehingga dia memerintahkan seluruh pasukannya yang ternyata hanya 2 orang saja guys. Hanya dengan satu gertakan saja mereka berdua langsunglah terpental. Petin hanya bisa geleng-geleng kepala, yang dia bawa hanyalah 2 orang sampah. Sedangkan ya untuk wanita berbaju biru sebagai guru dari Yuling, dia sungguh begitu terpukau kepada Su Petin. Dia mempertanyakan apakah dia benar-benar sepupunya. Jika iya, maka sepupunya ini
tidak bisa diremehkan begitu saja. Dia memiliki kemampuan yang sangatlah tidak sederhana. Yuling hanya bisa menghela napas, dikarenakan ya untuk keluarga besar Su itu sebenarnya tidaklah begitu rukun guys. Jadi dia sama sekali tidaklah tahu kemampuan asli dari Peitian. Dan sangat disayangkan juga, dengan kemampuan dia seperti ini, lembah alkemis sama sekali tidak inginlah menampung dirinya. Sedangkan untuk Zuran, dia berhasil untuklah melarikan diri. Tetapi sama Peitian juga langsunglah dikejar. Sedangkan untuk dua bawahannya yang juga inginlah melarikan diri, langsunglah dihadang oleh mereka semua. Kembali kepada Peitian dan Zuran yang tiba-tiba berhenti dalam hutan. Zuran langsung berkata kalau dia telah tertipu dengannya dan saat ini dia bisa bertarung dengan begitu leluasa sehingga dia membentuk sebuah formasi yang membuat di sekelilingnya langsunglah terbakar dengan api hijau. Ditambah dia juga mengeluarkan kekuatan naga hijau. Peitian hanya bisa geleng-geleng kepala karena kemampuan yang dia keluarkan hanyalah kemampuan kecil saja. Tetapi ya, Zuran menganggap kalau naganya sudah sangatlah cukup untuklah menghabisi nyawanya. Sehingga naganya pun langsunglah menerjang, tetapi sama Peitian langsunglah ditahan hanya dengan 2 jari saja. Sampai-sampai ya, Zuran benar-benar terkejut dan tidak percaya. Namun dia masihlah berjuang keras untuklah menembus pertahanan darinya. Sehingga terjadinya beberapa benturan kekuatan. Dan Peitian kembali mengeluarkan ribuan pedangnya dan mensatukan pedang ini sehingga terbentuknya pedang yang begitu besar. Dan ketika naga hijau inginlah melahap tubuhnya, pedang ini langsunglah menerjang sampai naga ini benar-benar hancur lebur. Tidak sampai di situ, api hijau yang mengelilingi tempat mereka tiba-tiba padam. Masih tidaklah mau kalah dan menyerah dalam pertarungan, Zuran langsunglah mengambil api hijau yang berada dalam tubuhnya, sembari berkata kalau untuk hari ini dia inginlah Su Peitian benar-benar meninggal dunia. Setelah api hijaunya berhasil dikeluarkan, dia langsung membentuk sebuah formasi yang membuat tubuh dari Peitian dikelilingi oleh api hijau kembali. Namun ya, Peitian benar-benar begitu tenang untuklah menghadapinya guys. The real orang cool. Tetapi bagi Zuran, dia menganggap kalau Peitian sudah sangatlah begitu frustasi untuklah melawannya guys. Sehingga ya, dia ditertawakan. Peitian hanya membalasnya benar-benar begitu bodoh. Lalu formasinya juga diperkuat. Sehingga keluarlah di setiap pilarnya ada bayangan hitam. Peitian tahu titik kelemahan dari serangan tersebut adalah sebuah titik yang berada di kepala naga. Dan Peitian memberitahu lagi kepada Zuran kalau kemampuan kecil seperti ini tidak bisa untuklah menghabisinya. Sehingga Peitian langsunglah melompat ke atas langit dan mengeluarkan kemampuan seni pedang emas. Dan terjadinya benturan kekuatan. Sampai salah satu pedang milik dari Peitian berhasil mengenai titik kelemahan dari kepala naga tersebut. Alhasil ya, terjadinya sebuah ledakan yang membuat Zuran langsunglah terpental serta batuk-batuk berdarah. Intinya dia terluka. Sampai-sampai ya, dirinya benar-benar begitu kebingungan bagaimana mungkin ini terjadi. Lalu dia diminta untuklah menyerah saja. Beritahu semua rencana dari Istana Api Siling dan alasan apa mereka mencoba menyakiti seluruh para alkemis. Namun, jika dia tidak inginlah menyerah, maka dia akanlah mencari tahu sendiri tentang informasi tersebut dan jangan salahkan dirinya kalau nyawanya akanlah berakhir. Zuran langsunglah mengambil pilihan yang kedua. Dia tidak akanlah memberitahu apapun tentang rencana mereka. Jadi dirinya lebih baik mati, tetapi dia inginlah mati bersama-sama dengan Peitian. Lalu dia langsunglah berteriak. Di sekitarnya langsunglah keluar api hijau yang ternyata untuk Zuran akanlah mengorbankan tubuh utamanya. Sebut saja seperti inginlah meledakkan diri ya. Peitian hanya tersenyum. Jika dia begitu ragu untuklah mengorbankan dirinya,
maka gunakan saja seluruh kekuatan tubuh utamanya agarlah dia benar-benar hancur. Lalu ribuan pedang kembali dikerahkan. Begitu juga dengan Roshinga langsunglah dikerahkan sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Tetapi kemampuan dari PTN jauh lebih kuat membuat Zuran hampirlah mundur beberapa langkah. Tetapi secara tiba-tiba serangan dari PTN langsunglah dipatahkan. Ternyata ya untuk Zuran telah mendapati bala bantuan dari burung elang berwarna kuning. Untuk Zuran yang telah menyadari dia mendapati bala bantuan, langsunglah menarik kekuatan tubuh utamanya. Dan PTN semakinlah tertarik. Bantuan seperti apa yang dikirimkan untuklah Zuran. Tetapi kita akanlah mengetahuinya di episode berikutnya. Untuk hari ini kita selesai dulu untuklah video kali ini. Dan bagi yang bertanya-tanya, Min, untuk Meng Chuan serta Rich Player kok tidak ada Min? Ya, tidak bisa untuk di-upload guys. Baru saja Mimin upload, belum dipublikin, tetapi sudah kena copyright. Ini hak ciptanya berbeda dari yang lain. Biasanya kan kalau kena hak cipta atau copyright, itu ada salah satu scene yang salah edit. Tetapi untuk Youku sendiri ya, dari detik awal sampai detik terakhir sama dia langsunglah dikenakan hak cipta guys. Jadi percuma saja Mimin upload ulang karena nantinya akanlah kena lagi. Sebetulnya sih Mimin ingin coba lagi ya, apakah bisa atau sama sekali tidak. Itu bisa terbukti dengan kalian mendapati notif atau melihat videonya di beranda Mimin. Ya sebetulnya untuk notif saja sudah tahu kalau itu berhasil untuklah di-upload. Itu pun belum tentu untuklah bertahan lama. Paling ya 20 menit ke depan sudah kena copyright. Paling lama bertahan ya cuma 2 hari saja guys. Tetapi itulah yang Mimin tekankan. Mimin terus-terusan mencoba. Jika nantinya lolos, pasti kalian akanlah mendapati notifnya. Itu pun kalau kalian menyalakan notifnya atau lonceng. Jadi jangan beranggapan kalau Mimin meninggalkan Tonghua Azure Legacy, Rich Player, Legend of Martial. Videonya sudahlah Mimin buatkan. Tetapi memang tidak lolos untuklah dipublikasikan. Jadi tunggu saja ya. Dan pesan-pesan dari Mimin, terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir guys. Sehat-sehat selalu ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.